Assalamualaikum semua, semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum belajar, yuk sama-sama kita berdoa. Semoga Allah mudahkan dan Allah catat sebagai amal ibadah. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum belajar, yuk simak video berikut ini. Setelah mengamati video, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, betul sekali. Jadi, tidak hanya hewan dan manusia, ternyata tumbuhan pun melakukan gerakan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melakukan gerakan. Dari video yang kita amati, terlihat jelas bahwa saat daun putri malu atau Mimosa pudica disentuh, daunnya akan menguncup. Hal ini menandakan bahwa tumbuhan pun melakukan gerakan. Tidak hanya tumbuhan, hewan pun memiliki berbagai macam gerak. Contohnya ikan yang berenang dan burung yang terbang. Jadi, apa itu gerak? Gerak pada tumbuhan disebut gerakan pasif karena hanya terjadi pada bagian tertentu dan tubuh tidak mengalami perpindahan. Sementara itu, gerak pada hewan disebut gerak aktif karena dapat menggerakkan seluruh tubuhnya untuk berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak endonomis dan gerak esionom. Gerakan endonomis adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya pecahnya lam toro dan pecahnya buah kapuk. Gerakan esionom adalah gerak yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari luar lingkungan. Gerakan esionom dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerakan tropisme, gerakan nasti, dan gerakan taksis. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh dari gerak tropisme yang pertama ada fototropisme, di mana gerak fototropisme ini dipengaruhi oleh ada tidaknya cahaya matahari. Yang kedua ada geotropisme, di mana gerak geotropisme ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Yang ketiga ada hidrotropisme, di mana gerak pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh ada tidaknya kadar air. Yang keempat ada kemotropisme, di mana gerak pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh ada tidaknya zat kimia. Yang terakhir ada tigmotropisme, di mana gerak pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh sentuhan atau persinggungan. Contohnya seperti sulur. Berikutnya yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terdiri dari satu fotonasti. Fotonasti ini merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Contohnya adalah bunga pukul 4 yang hanya mekar ketika mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua yaitu adalah niktinasti. Niktinasti ini merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya kegelapan atau malam hari. Contohnya adalah daun turi yang menutup ketika malam hari dan terbuka ketika sudah siang hari. Yang ketiga yaitu tigmonasti atau disebut juga sebagai seismonasti, di mana gerakan tigmonasti ini dipengaruhi oleh adanya sentuhan. Contohnya adalah gerak pada daun putri malu ketika disentuh. Yang keempat yaitu termonasti. Termonasti ini dipengaruhi oleh adanya suhu. Contohnya yaitu bunga tulip. Bunga tulip ini akan mekar dan kuncup pada suhu tertentu. Yang kelima yaitu haptonasti. Contoh dari haptonasti ini adalah gerak tumbuhan kantong semar yang menutup ketika ada serangga yang datang. Yang keenam yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks ini contohnya adalah sel penjaga stomata pada tumbuhan. Berikutnya yaitu gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya yang pertama ada fototaksis, di mana rangsangan yang bersumber pada cahaya matahari. Yang kedua yaitu kemotaksis, yang rangsangannya bersumber dari zat kimia.
Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih belum paham, silakan nanti bertanya di Edmodo ya, dan tugasnya pun silakan cek di Edmodo. Selamat mengerjakan.